Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 cerdas, ceria, dan semangat. Bagaimana kabar kalian anak-anak hebat kelas 5? Materi yang pertama yaitu SBDP, properti pada tari daerah. Properti tari adalah alat yang digunakan sebagai media pementasan tari. Properti digunakan untuk menambah keindahan atau estetika dari sebuah tarian. Berikut contoh tari daerah dan properti yang digunakan. Kalian bisa melihat tabel di bawah ini. Nama tarian misalnya tari Jaipong, berasal dari Karawang dan properti tari yang digunakan adalah selendang. Contoh tari daerah yang lainnya yaitu tari merak, berasal dari Pasundan, properti tariannya adalah mahkota. Nah, ini merupakan salah satu contoh tarian daerah, namanya tari Pakarena, berasal dari Sulawesi Selatan. Properti yang digunakan yaitu kipas. Berikutnya, memperagakan tari kancet papatai. Tari kancet papatai atau disebut juga dengan tari perang, merupakan tarian tradisional yang bercerita tentang seorang pahlawan Dayak Kenyah yang sedang berperang melawan musuh. Tarian menggambarkan tentang keberanian para pria atau ajai Dayak Kenyah dalam berperang. Properti yang digunakan mandau, perisai, dan baju perang. Gerak tarinya lincah, gesit, penuh semangat, terkadang disertai dengan pekikan si penari dan didominasi gerakan melompat kecil. Tarian dari berbagai daerah. Banyak tarian daerah di Indonesia menggunakan pola lantai dalam tariannya. Pola lantai yang digunakan ada yang rumit, ada pula yang sederhana. Selain pola lantai yang berbeda, tarian daerah di Indonesia juga memiliki properti yang berbeda. Berikut contoh tari daerah dan properti yang digunakan. Contohnya, tari pendet. Properti yang digunakan bokor berhiaskan janur dan berisi bunga. Materi selanjutnya yaitu PKN, tema 3, subtema 2. Keragaman adat istiadat. Apa sih adat istiadat? Adat istiadat adalah perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Adat istiadat diterapkan secara turun-temurun sehingga menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat. Adat istiadat dibedakan menjadi dua anak-anak. Yang pertama tertulis dan tidak tertulis. Tertulis contohnya peraturan, tidak tertulis contohnya cerita rakyat, tarian daerah, dan upacara adat. Contoh pada gambar di samping itu adalah adat istiadat. Sebagai contoh yang pertama, ngaben berasal dari Bali, tabuik berasal dari Sumatera Barat, dukderan berasal dari Sumatera. Nah, yang ada di gambar itu adalah adat istiadat dari Nias yang disebut dengan lompat batu Fahombo. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi kan dengan gambar burung Garuda yang memegang pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, atau agama. Untuk itu, kita harus saling menghormati dan menghargai yang dapat terwujud melalui kerjasama anak-anak. Selanjutnya, manfaat keragaman budaya untuk masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang besar dengan keragaman yang ada, tetapi mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Adanya keragaman menciptakan beberapa manfaat bagi bangsa Indonesia anak-anak. Antara lain, 1. Menumbuhkan sifat nasionalisme. 2. Sebagai identitas bangsa di dunia internasional. 3. Alat pemersatu bangsa. 4. Sebagai ikon pariwisata. Dan 5. Memupuk sikap toleransi. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Agar kalian lebih memahaminya, setelah ini kalian akan mendapatkan tugas dari ustazah kalian. Terima kasih anak-anak hebat kelas 5. Pesan kami 3 lagi.